Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman untuk di channel ini dan kita kembali melanjutkan pembahasan terkait reading text, ya, terkait soal-soal yang berkaitan dengan reading text untuk subjek bahasa Inggris. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang skill satu, skill number one, ya, skill satu yang berkaitan dengan main idea question. Ya, untuk teman-teman yang belum cek video tersebut, silakan cek dulu untuk yang part satu, sehingga nanti bisa lanjut lagi di part 2 yang bagian ini. Ya, atau setelah nonton video ini juga nggak apa-apa, ketika you want to get back into this type of the question. Ya, nah ini bahwa sebagaimana yang saya jelaskan juga di sebelumnya bahwa akan ada 8 skill yang akan kita bahas di channel ini sendiri terkait dengan reading teks ya, terkait dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan reading. Nah, skill pertama itu sudah kemarin answer main idea question correctly, dan pada video kali ini kita akan membahas pada skill yang kedua yang berkaitan dengan answer stated detailed questions correctly. Ya, answer stated detailed question correctly. Ya. Nah, kalau secara makna saja kita artikan bahwa ini kita berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang detail yang tertera secara langsung ya. Stated detail. Nah, detail yang tertera secara langsung di dalam teks. Nah, kalau secara konteks kita dapat memahaminya bahwa informasinya ada di dalam teks. Kita tinggal cari saja secara langsung ya. Oke. Nah, kita masuk ke contohnya seperti apa? Contoh pertanyaan yang berhubungan dengan stated detail question. Ya, ini dia contoh yang pertama. Ada teks di sini kita bicara tentang William Burks. Ya, kemudian ada questionnya adalah the passage indicates that Jamestown. Nah, ya ini passage ini mengindikasikan bahwa si Jamestown itu. Nah, oke. Kita coba untuk karena kalau biasanya untuk yang trik-trik seperti ini kita akan jelaskan secara detail di part berikut di bagian setelah ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa clue-nya di sini ada Jamestown ya. Berarti yang kita cari ke atas adalah mana nih di bagian paragraf ini yang ada nama Jamestown. Ada nggak di sana? Ya, ada Jamestown. Oke, ada at Jamestown di situ ya. Ada di line keempat, line kelima, kita tulis di sana, line keempat. Oke, nah kita coba read dulu untuk di paragraf awal ini, untuk di kalimat awalnya. Williamsburg is the historic city in the Virginia that was settled by English colonies in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Nah, dari sini kita bisa indikasikan bahwa Jamestown ini berarti nama tempat ya. Ya, karena oke, seperti Williamsburg itu adalah historic city di Virginia. Ya, juga Jamestown juga berarti nama nama kota di sini. Nah, em, ada yang digarisbawahi di sana, seperti ada kata Williamsburg, was settled, sampai dengan kata Jamestown di sana. Di questionnya juga seperti ada Jamestown. Kita bisa lihat di sana untuk number C, was the first permanent English colony in America. Ya, answernya adalah was the first permanent English colony in America. Oke, nah di situ kita bisa langsung cocokkan saja secara langsung bahwa passage ini mengindikasikan bahwa si Jamestown ada jawabannya di dalam passage ini sendiri. Nah, itu dia maksud dari sebuah kata stated detail question, ya. Questionnya menanyakan tentang detail yang tertera secara langsung ada di dalam teks di sana kita cari. Oke, nah ini salah satu bentuk sampel saja. Kita masuk dulu ke bagian untuk how to answer about this question. Kemudian kita akan get back again into Jamestown ini lagi ya. Oke. Nah, how to identify the question? Maksudnya adalah question-question seperti apa nih yang terkelompok pada skill kedua ini? Ya, untuk yang stated detail question. Yang pertama, according to the passage. Nah, ketika ada pertanyaan nanti ada according to the passage di awalnya, maka ini pasti stated detail question. It is stated in the passage. Sama saja, ya jika ada stated yang seperti ini, maka itu adalah stated detail question.
Kemudian the passage indicates that. Nah, terus which of the following is true? Nah, mencari yang benar nih. Mana nih pernyataan yang benar di bawah ini? Nah, yang seperti ini berarti ini terkelompok sebagai stated detail question. Nah, berikutnya, jadi di mana kita mau nyari jawaban? Kalau seandainya pertanyaan seperti ini muncul, ya, seperti 4 jenis di atas ini, di mana nih kita nyari jawabannya? Jawabannya bisa dicari di the answers to these questions are found in order in the passage. Artinya ya ada dalam teks langsung tertera di sana. Kamu go directly to the text, gitu loh. Itu loh maksudnya di mana kita bisa menemukan jawaban ini. Oke? Okay? Nah, kita masuk how to answer the question. Bagaimana cara menjawab pertanyaannya? Yang pertama, choose a keyword in the question. Pilihlah keywordnya, kata kunci di pertanyaan tersebut. Ada nggak kata kuncinya di sana? Ya, jadi berdasarkan kata kunci ini nih kita move-nya, kita bergeraknya berdasarkan kata kunci ini. Jawaban pasti ada di sekitar kata-kata tersebut. Nah, gitu loh. Skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Nah, tuh kita skim nih, kita lihat secara cepat di sana. Mana nih bagian yang tepat ya dari passage ini sendiri yang berhubungan dengan keyword tersebut yang sudah kita tentukan tadi, keywordnya apa tadi. Nah, kalau biasanya kalau yang tertulis langsung kita garis bawahi di sana. Nah, habis itu kita langsung masuk ke passage. Atau di dalam komputer kita kalau yang computer assessment task kita biasanya langsung oke, kita ingat-ingat nih kata ini yang akan kita cari di passage di atas. Kemudian read the sentence that contains the keyword and idea carefully. Maka bacalah kalimat tersebut yang di dalamnya ada keyword tersebut secara hati-hati. Kenapa secara hati-hati maksudnya di sini? Karena kalau misalkan ketika keywordnya udah ketemu nih, maka mereka meminta detail, maka kita perlu mempay attention pada area tersebut. Konsentrasi penuh taruh di sana ya. Full ya, carefully secara hati-hati. Kemudian yang keempat itu seperti titik sebelumnya eliminasi. Ya, eliminasi mana kemungkinan jawaban yang salah. Kita get back to sampel yang tadi. Kita lihat detailnya bagaimana. Ada keyword. Kalau keyword di sini yang diminta adalah tentang Jamestown. Jamestown, nah langsung kita lihat di atas. Jamestown yang menjadi keywordnya. Kemudian katanya adalah skim di area. Nah, di areanya kemana nih? Ke sebelum Jamestown atau setelah Jamestown, gitulah. Oke. Kemudian fokus di sana baca secara detail, secara hati-hati mana yang paling cocok berkaitan dengan Jamestown. Kita lihat di sini. Was settled in 1633. Apakah Jamestown yang disettle 1633? No, Williamsburg. Ya. Kemudian was settled 26 years after Williamsburg. Permanent colony was settled at after, ya. Williamsburg. Oke, bisa jadi B, ya. Kemudian C was the first permanent English colony in America. Oke, kemudian kita C, kita keep. Kemudian D was originally named Middle Plantation. Nggak ada hubungannya. E dengan D kita eliminasi. Berarti jawaban kita ada B dengan C. Mana nih yang lebih akurat? Was settled 26 years after Williamsburg. 26 years after the first permanent English colony. Bukan after Williamsburg. Maka answernya adalah ada di C. Oke. Nah, itu dia dalam bentuk contoh tadi. Ya, kita langsung masuk ke latihan ya. Kita masuk ke latihan pertama. Ada passage one di sini. Oke, yang pertama kita skim dulu nih. Ada kata-kata ice age di sini, earth, ice age lagi keluar. Kemudian ada moving wall of ice, you polish rock faces. Oke, ini berhubungan dengan ice age. Ya, zaman es. Oke. Berarti kita set dulu nih pikirannya. Oke, ini berhubungan dengan zaman es. Ya. Yang pertama, according to the passage, what happened during an ice age? Nah, kita cari kata seperti yang tadi kita cari keyword dulu. During an ice age berarti di sini kita cari di sana mana yang ada yang kata-kata mendekati dengan during an ice age. Adakah ice age di awal ya kalimat pertama bisa dibaca tuh. Ice age, those periods when ice covered extensive areas of the earth are known to have occurred at least 6 times. Oke, kita dapat nih ada kata periods di sana berhubungan dengan waktu. During selama juga berhubungan dengan waktu. Maka kita udah dapat nih kalimatnya. Kita baca secara hati-hati. Kemudian kita skim nih. Covered extensive areas of the earth. Oke, kita lihat number one. A. Rock strata are recognized by geologists.
Ke kiri, nggak ada hubungannya. A, buang. Evidence of foreign materials is found. Apakah ada kata foreign material di sana? Oke, di setelahnya no, ada pas SH di sana, bukan juringnya. Oke, no. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Large portion of Earth's surface. Covered extensive area of the Earth. Ada nih sama-sama ketemu kata covered. Berarti sih kita keep dulu. Kemudian ice melts 6 time. 6 time saja, itu at least 6 time, bukan 6 time. Maka answer for number one adalah C. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C. C. Ya. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Nah, dan ya, kan berdekatan dari keywordnya. Ada during NSH, kemudian this period. This period yang mengacu kepada Ice Age tersebut. Kita lihat nomor kedua. The passage covers how many different methods of recognizing past ice age. Nah, ada kata recognize di sana untuk keywordnya. Kemudian ada past ice age. Kita cari kata past ice age, kita ketemukan ada tuh di line kedua, ya. Past ice age. Dapat nih keywordnya. Recognizing, can be recognized. Tuh, can be recognized from rock strata that show evidence of the foreign materials deposited by moving walls of ice or melting glaciers. Ice age can also be recognized, can also be, juga bisa di-recognize. Berarti yang pertama di-recognize, yang kedua juga bisa di-recognize. Yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak, how many different method, berapa banyak metodologinya. Berdasarkan jawaban ini, maka jawabannya adalah 2, 2. Yang pertama rock strata, yang kedua from land formation. Maka answernya adalah B, tertera secara langsung dalam teks, ya kan? Oke. Ya, kita masuk nih kepada latihan berikut. Teman-teman boleh baca dulu ini sebentar, kemudian nanti lampirkan jawabannya di komen ya. Jawabannya benar atau tidak. Oke, apa triknya tadi? Yang pertama bahwa kita harus mencari keyword intinya di sana, kemudian kita langsung masuk ke daerah yang dekatan sama keywordnya. Oke, di mana bagiannya? Kemudian jawabannya ya sekitar-sekitar situ. Kita baca secara hati-hati, kemudian eliminasi. Silakan, you have your time. Bisa di-pause dulu ya videonya. Oke, dan ya. Kita coba. The passage indicates the ventricles. Oke, berarti keyword kita di sini adalah kata ventricles. Di mana nih kata ventricles di sana? Oke, kita ketemu di line ketiga. Kita ketemu di line ketiga. Ini dia kata ventricles. Oke. The ventricles are the thick-walled lower chambers that receive blood from the arteria and push it into the arteries with each contraction of the heart. Oke, maka ventricles kita coba lihat di sini hubungannya. Have relatively thin walls. Thin wall kah dia? Thick wall. Maka A sudah pasti salah. Langsung eliminasi saja. Send blood to the arteria. Apakah dia yang send blood? Dia receive blood. Ya, from the arteria. Oke, bukan send blood. Be wrong. Oke, are above the atria. Apakah ada di sana berbicara masalah position? D, no. C, no. Kemudian kita masuk ke D. Force blood into the arteries. Force blood into the arteries. Force, memaksa. Push it into the arteries. Mendorong itu ke dalam arteries. Apakah sama? Ya, maka jawabannya adalah D. Ya, di push it into the arteries. Jawabannya adalah D. Benar nggak? Kalau benar tulis di komen ya. Oke. 6. According to the passage, when is blood push into the arteries from the ventricles? Ya, when is the blood push? Kita bicara masalah push, berarti pendorongan bahwa blood itu kapan dia di-push, ya. From the ventricle, ada push it into the ventricle with each contraction of the heart. Berarti clue-nya di sini adalah si push itu sendiri, kemudian with each contraction of the heart. Kemungkinan jawaban ada di sana. A. As the heart beats.
Beriringan ketika si heart jantungnya berdetak. Contraction of the heart sama dengan heartbeats. With each, ya, with each berarti bersamaan. A bisa jadi. Between heartbeat, ada kata between di sana? No. Before, no. Before it is received by atria, no. Answernya adalah A, as the heart beats. Langsung saja tertera secara langsung di sana. Oke, ada benar? Jika benar langsung tulis di komen ya. Jika salah, Oke, lanjut. Thank you. Ini untuk ulasan yang skill yang kedua, seperti yang dijelaskan sebelumnya, saya akan sedikit menyimpulkan untuk yang skill kedua ini sendiri. Ketika dia meminta detail yang tertera secara langsung, apa yang harus kita lakukan adalah kita mencari keyword di pertanyaan tersebut. Mana kata kuncinya, mana kata-katanya. Setelah ketemu kata-katanya, langsung masuk ke paragraf tersebut. Ya, di mana kata-katanya tertera. Lihat di sana, perhatikan detailnya secara carefully, secara hati-hati. Nah, itu dia di sana. Kemudian eliminasi pada bagian akhirnya. Oke? So, jangan lupa untuk vocabulary yang ada di deskripsi dan thank you for watching. Bye bye.